Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah teman-teman, kebetulan aku dapat pesanan tar susu, jadi aku buatin konten aja ya teman-teman. Nah siapa tahu dari kalian ada yang ingin belajar memulai usaha menjual tar susu ini. Nah buat kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai. Nah, yang pertama kita buat isiannya dulu. Di sini aku pakai telur sebanyak 6 butir dan aku tambahkan lagi 3 butir kuning telur. Nah, di sini takaran telurnya 400 ml, jadi aku tambahkan lagi susu cair sebanyak takaran telur yaitu 400 ml juga ya, teman-teman. Nah, jadi total cairannya ini antara telur dan juga susu cair adalah 800 ml. Kemudian tambahkan susu kental manis sebanyak 1 kaleng dan ini 1 kalengnya takaran 480 gram ya teman-teman. Nah, ini kita masukin semua 1 kaleng, kemudian diaduk hingga tercampur merata. Jadi total cairan untuk isiannya ini kurang lebih 1100 ml. Nah, supaya isiannya ini lebih halus, kemudian kita saring. Nah, aku pakai saringan yang lubangnya lebih kecil. Nah, supaya isian pai susu lebih wangi, jadi di sini aku tambahkan 1 sendok teh vanilla butter. Kalian kalau tidak punya bisa pakai vanilla bubuk ya, teman-teman. Nah, untuk isiannya ini sudah selesai, kemudian kita sisihkan dulu. Nah, untuk kulit painya di sini aku pakai margarin dingin sebanyak 400 gram. Aku tambahkan susu bubuk sebanyak 2 bungkus atau kurang lebih 54 gram. Kemudian aku tambahkan gula halus sebanyak 5 sendok. Nah, untuk takaran gulanya ini disesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini aku buatnya kulitnya ini tidak terlalu manis, jadi nanti waktu kita makan tidak terlalu enak ya, teman-teman. Nah, kalau adonannya ini sudah tercampur merata antara gula halus, susu bubuk dan juga margarin, kemudian kita ambil sebagian dan kita campurkan dengan tepung terigu. Nah, sebagiannya lagi kita simpan dalam kulkas ya. Untuk terigunya kalian bisa masukkan sedikit demi sedikit sambil kalian uleni hingga adonannya membentuk seperti kulit nastar. Nah, seperti ini ya teman-teman adonannya, saat kita pegang tidak lagi melekat di telapak tangan. Nah, untuk cetakannya di sini aku pakai yang ukuran kecil. Untuk diameter atasnya ini kurang lebih 7 cm ya teman-teman. Untuk loyangnya tidak aku oles apa-apa dan ini aku ambil sedikit adonan kulit pie dan aku cetak ke dalam cetakan pie ya teman-teman. Kemudian ditekan-tekan seperti ini dan rapikan di bagian atasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian cetak lagi hingga adonannya habis. Nah, yang pertama aku buat 10 piece dulu ya teman-teman, karena panggangan yang aku pakai hanya muat 10 sampai 11 piece. Di sini aku panggangnya dengan menggunakan panci tatung. Dan ini sebelumnya udah aku panaskan menggunakan api kompor yang paling kecil.
Nah, untuk kulitnya ini tidak aku tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu, supaya nanti saat kita tuang cairannya atau isiannya tidak merembes sampai ke dasar kulit pie, dan biasanya agak sulit saat kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini kita panggang hingga kulitnya matang kurang lebih 30 menit dengan api kecil ya teman-teman, supaya kulit pie-nya ini tidak bergelembung dan juga pecah. Nah teman-teman, ini kurang lebih sudah 30 menit aku panggang kulit pie-nya dan udah matang. Sekarang aku mau tuang isiannya. Nah, untuk satu piece-nya ini isiannya kurang lebih 45 ml kalau kalian menggunakan loyang yang sama dengan yang aku pakai. Setelah dituang dengan isian, kemudian kalau kalian lihat timbul gelembung seperti ini, bisa ditusuk dengan menggunakan tusuk gigi supaya saat matang nanti permukaan pie-nya terlihat lebih mulus. Nah, ini kita panggang kurang lebih 30 menit hingga isiannya matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah matang yang tadi kita panggang. Sekarang aku mau keluarkan dari loyang, dan ini sama sekali tidak lengket ya teman-teman. Walaupun loyangnya tadi tidak aku oles apa-apa, karena aku panggang kulitnya itu benar-benar sampai matang dan juga kering. Nah, permukaannya juga mulus. Kalau sudah dingin, biasanya pie ini langsung aku letakkan ke dalam plastik mika kecil seperti ini ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi panggang hingga adonan kulit dan juga isiannya habis dan selesai. Nah teman-teman, ini dia tar susunya udah selesai aku buat, dan kulitnya juga sudah habis. Hanya tersisa 100 ml isian tar susu dari total sebelumnya itu 1100 ml. Nah, untuk total keseluruhan tar susunya ini ada 45 piece, dan ini aku buatnya kurang dari 100.000 modalnya, dan aku jual 3.500 per piece. Dan ini lumayan ya teman-teman, karena buatnya juga tidak terlalu sulit. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga sedikit menginspirasi buat teman-teman semua yang pengen jualan tar susu. Nah, aku udahin dulu videonya. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya ya teman-teman.